Allah Allah agisna ya Rasulullah ya adima ja'alaika salatullah Abdul bilbab yartazi asmal atam Jubil jawab marhaban qad qabalna bil judi bugridu inni malhub agisni bi akilna antal marub bil judi bugridu inni malhub agisni bi akilna antal habibul azam sirral mujib hasayakin dan laza bi rasulillah antal habibul azam sirral mujib hasayakin malada bi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi wa annahum yakununa ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyam tali'a jawfu rajulin qayhan yarihi khairum min an yam tali'a syi'ra. Akhrajahu Al-Bukhari fi
78 Kitabul Adab bab ma yukrahu ayyakun ghalib 'alal insan asy'ara hatta yasdahu an dzikrillahi wal 'allamul Qur'an. Wa qala aydan an Abi Sa'id al-Khudri qala bainama nahnu nasiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil 'araj id arada sya'irun munsidun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu as-saytana aw amsiku as-saytana la ayyam tali'a jawab rajulin qayhan khairul lakum min ayyam tali'a syi'ra. Rawahu Muslim. Sabadana nyanggakeun puji kali syukur kadat ilahi rabbi, salawat besertanya salam marilah kita panjatkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda. Berkahnya kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW nanti al jazai wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak alim ulama, yang saya hormati Bapak aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir, mudah-mudahan Allah muliakan dan semoga berikan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Kamis yang sangat cerah, Bandung keadaan cerah banget. Bun, lampunya matiin yang luar. Dalam kesempatan kali ini kita ambil tema itu syair dan dilarang. Syair atau syair yang dilarang. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah SAW la yamtali'a jawbur rajulin qayhan yarihi khair min ayyam tali'a syi'ra. Akhrajal Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, biografi Abu Hurairah telah dibahas pada adab bab 1. Penjelasan hadis menerangkan syair yang dilarang berarti kebalikan dari syair yang telah diterangkan di atas. Artinya tadi, wallahu a'lam bil muradi, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika perut seseorang itu penuh dengan nanah yang merusak, niscaya lebih baik daripada penuh dengan syair sajak. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sastra bab sesuatu yang dilarang yang biasa terjadi pada manusia sebab syair sehingga menutupinya untuk ingat kepada Allah. Jadi syair yang bisa menutupi kepada Allah, nanti di perutnya penuh nanah. Yam tali itu adalah memenuhi jawpun perut, qayhan nanah, yari atau merusakkan, membusukkan. Jadi maksud penjelasan hadis di sini, hadis ini menerangkan syair dilarang berarti kebalikan dari syair yang telah diterangkan di atas, yakni syair-syair yang biasanya dibuat oleh orang yang tidak beriman dan dikuasai setan. Sebagian dijelaskan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara, Bismillahirrahmanirrahim, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la taf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa dzakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma dulimu wa sayalamul ladzina dzalamu ayyamu qalibun. Asy-Syu'ara 224.
sampai 227. Dan yang artinya wallahu a'lam bil muradih. Dan penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidaklah kamu melihat bahwasannya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan, kecuali orang-orang penyair yang beriman dan banyak menyebut nama Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim, ia kelak akan mengetahui tempat mana mereka akan kembali. Jadi penyair itu yang lupa terhadap Allah, itu kan, sampaikan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi penyair-penyair yang tidak lupa terhadap Allah tidak diharamkan. Jadi tadi kembali kepada innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kembali kepada niat. Niatnya ingin terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sairna bersolawat seperti yang dikarang oleh Syekh Imam Al-Bushairi. Beliau mengarang kitab Al-Bushairi, Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibil ladzi Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Nah, itu dikarang oleh beliau, sampaikan cintanya terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan jantungnya sampaikan pecah, saking tidak kuat rindu akan baginda Nabi Muhammad SAW. Menjaga salawat diciptakan oleh beliau, akhirnya bertemu, dikasih sorban. Al-Bushairi itu adalah sorban. Di mimpinya beliau dalam riwayat lumpuh, begitu dikasih sorban beliau langsung sembuh dan berdiri. Saking bahagianya. Jadi arti kebahagiaan itu bisa menyembuhkan semua elemen-elemen saraf-saraf yang ada di tubuh. Dan sebagai jauhnya adalah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena setan tidak berani akan menyerupai ketika tidur. Kalau kita mimpi benar, mimpi ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW di waktu bobo atau tidur, itu betul. Kan ulah dibeja-beja, abdi mah abange jeung Rasul beuting. Teu meunang eta. Mal mungkin jalmi doraka. Saya Imam Al-Bushairi tahajudnya tingkat tinggi. Puasa, zakat. Dari ayat di atas dengan disimpulkan bahwa syair yang dilarang itu adalah syair yang jauh dari ketentuan Islam, yang tidak menambahkan iman. Jadi ketika ayat yazdadu imana, bertambah iman lagi, bertambah iman itu kita makin peka. Artinya kita itu makin solid, makin bersatu kalau dalam organisasi. Kalau dalam rumah tangga makin tahu arti kehidupan, bagaimana hidup kita akan kemana, apa yang digapai, apa yang dicita-citakan, apa yang kita raih di tahun ini. Seperti itu. Apa yang harus kita selesaikan di tahun ini, apa yang harus kita capai, sifat apa yang harus kita, sifat hasud harus kita buang, benci kepada sesama manusia harus kita buang, diganti dengan kasih sayang. Sifat kikir diganti dengan barahan, suka memberi, suka tidak enak ketika ada orang kelaparan, tidak enak lihat pengemis, lihat orang-orang yang tidak mampu, inginnya memberi, inginnya mencintai karena Allah, inginnya membantu. Kalau ada keuangan kita lebih, sedekahkan. Kalau ada tidak sedekah, itu senyum yang baik. Nah,
Orang yang beriman ketika mendengar mendendangkan atau apa panggilan sholat Allahu Akbar langsung ingat kepada Allah. Seperti Sayyidina Ali ketika dikumandangkan adzan langsung merancang. Kalau kita ke Mekah dan Madinah sejam sebelum sholat udah berkumpul karena ingin bertemu dengan Allah. Sholat itu adalah bertemu dengan Allah. Siang sehari semalam 5 kali yang wajib, yang sunat belum. Maksud baginda Nabi Muhammad SAW kebanyakan sholat, berangkat perang sholat dulu, berangkat musafir atau berjalan sholat dulu, sholat safar. Masuk ke masjid tahiyatul masjid, syukril wudu, sholat taubat, sholat qobla duhur, ba'da duhur, qoblal asar, qoblal maghrib, badal maghrib. Itu banyak banget. Sholat birrul walidaini, sholat untuk kita. Banyak pekerjaan-pekerjaan. Makanya setan tidak akan berani masuk ke dalam tubuh orang tersebut karena di dalamnya terus zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehari cuma 12 jam. 12 jam itu berapa menit, Don? 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit berapa detik? 120 detik. 120 detik. Ada 60 menit. 1 jam. Dari 1 jam, setengah jam, 1 menit. 1 menit berapa detik? Hah? 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 detik berapa detik? Paling kecil ada detik. Detik mana? Detak jantung. Tak, 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 tak. Bayangkan. 1 hari itu 12 jam. 1 jam itu 60 detik. 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Berapa juta miliar detak jantung kita? Triliun. Kalau umur kita sudah 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Ada lagi yang sudah 80 tahun, 75 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Berapa coba? Investasi karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan terhadap kita. Mau sampai kapan kita masih hati kita keras untuk bersujud terhadap Allah, tidak pernah nangis untuk melakukan assalamualaikum Andi Fram 30 tunun assalamualaikum, sehat selalu, salam super, jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan mudah-mudahan sukses hari ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi orang beriman itu selalu ingin meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas amal ibadah kita, meningkatkan kualitas ketauhidannya. Karena orang bertauhid itu tidak pernah sedih, wala tahzan. Dalam kitab Zuhar Maknun di pinggirnya, orang bertakwa itu orang yang iman, orang yang bertakwa, orang yang suka melaksanakan amal soleh itu tidak pernah sedih sedikit pun nyawa di depan mata. Walaupun kematian itu sakit sekali bagi orang yang iman, karena sudah ditunjukkan bagaimana orang yang beriman kembalinya itu di hadapannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Iman makrifat, iman maksum, iman hakiki, iman hakikat. Iman benar-benar tingkat tinggi yang sudah tahu bagaimana dekat dengan Sang Maha Pencipta. Cinta dengan sholawat, cinta dengan orang mukminin. Karena semuanya adalah orang mukmin, orang muslim itu adalah ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Saling mengislahkan. Tidak enak ketika dia kenyang, ada di belakang kita kelaparan. Rumahnya kebakaran tidak santun, yang di Gunung Semeru tidak enak, ingin ke sana, tidak punya keuangan, berdoa, ya Allah sehatkanlah, sabarkanlah beliau. Kalau orang sakit merasakan sakitnya, bagaimana betapa pilunya, betapa ditinggalkan seorang kekasih, orang tua, anak, walaupun berpisah, laisal ba'idun lil firaq walakin al firaq nasab. Walaupun perpisahan ini sementara, berpisah itu ini bukan untuk selamanya, tapi untuk berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, untuk mengundang kerinduan nanti dia melahir bersama di surga bareng-bareng keluarga. Makanya dengan itu datang lagi semeng itu. Jagalah keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kita dari api neraka.
Didiklah keluarga kita, didiklah istri kita, didiklah anak kita. Bertemu. Awal wajibun alal insani ma'rifatun ilahi istiqoni. Pertama yang harus wajib kita sampaikan, ya Allah, anakku, wahai anakku, sembahlah Allah, bacalah Al-Quran, lakukanlah amal soleh, cintailah orang mukmin. Harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling menolong dalam kebaikan, jangan saling menolong dalam kehancuran atau kebatilan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bineka tunggal ika. Wa antasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Orang yang memegang atau wa'tasimu bihablillah, memegang tali Allah, yaitu agama Allah, jami'an wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Kalau berpecah belah, singa bersatu, singa mendapatkan kekuasaan, jadi gelarnya adalah singa hutan, raja hutan, dikarenakan dia bersatu. Dia tidak pernah sendirian menerkam, tapi singa juga bisa diam, merenung sendirian ketika sendiri. Ada yang mengatakan lebih hebat orang sendiri diam daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Berbicara membaca Al-Quran lebih hebat daripada orang yang diam, karena setiap kata adalah doa. Maka doa-doa kita membacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca. Mau berangkat bismillahirrahmanirrahim. Setibanya di sekolah yang mengajar, ada yang bertani, ada yang lagi yang kerja di pabrik, ada juga yang bisnis, berniaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu. Tawakal dulu kepada Allah, niat yang luruskan dulu. Innamal a'malu binniyat. Hadis pertama 40. Niat dulu luruskan, karena Allah atau karena manusia. Kalau karena manusia jangan. Karena kalau karena manusia akan mendapatkan pujian dari manusia. Kita tidak perlu pujian manusia, yang penting Allah Subhanahu wa taala. Manusia gak usah minta pujian dari manusia. Emang puji hadis liqadim, puji hadis dihadisin, memuji manusia kepada manusia boleh-boleh saja, tapi harus bersyukur. Alhamdulillah kalau dipuji itu bukan mayadag ya, irung jadi kemung. Dipuji itu, Bu Pipi meni enak donat. Ibu Pipi, saya teh atuh. Tapi kali-kali suami juga harus memuji istrinya. Hai cantik gitu kan. Ulah beribu-ribu bintang di langit, hanya satu di dekat pohon beringin. Beribu-ribu istri yang cantik, hanya istri yang sayang ku ingin. Nah itu. Sekarang jadi kebalik, itu saya penting. Dulu lucu, gigi seperti kan mutiara, bodinya seperti biola Spanyol, matanya bola pingpong, alisnya semut beriring, rambutnya ekal berderai. Kalau berjalan eplok channel tayata cekel. Itu dulu saya penting 17 tahun. Sekarang 2, 3, 40 tahun ini akan datang, gigi tinggal satu. Sering kena penyakit flu. Semuanya, kalau dulu 17 tahun banyak kumbang-kumbang merayu bilang I love you. Sekarang bukan kumbang merayu, malah semut yang menggigitnya. Jangankan bilang I love you kumbang-kumbang itu, istri atau suami juga kadang-kadang bilang, kalau dibilang I love you atau diajak main, entar dulu. Maka dengan itu bergesernya waktu, bergesernya zaman, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah berjanji atas nama waktu, wal asr, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang beriman di sini di istisna. Wa amilus solihat, dan orang yang mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kebenaran dengan hak. Allah bersumpah atas nama waktu, hati-hati dengan waktu. Karena waktu dulu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Waktu dulu sebagai cermin. Jangan sampai kita termasuk dalam, terperosok ke dalam jurang itu lagi. Sekarang yang harus kita siapkan, kerjakan, nikmati. Masa yang akan datang itu sebagai hayalan. Belum tentu kita sampai, tapi harus dipersiapkan.
Ya, dengan pertarungan zaman globalisasi, era globalisasi, zaman dulu, sekarang udah zaman milenial, zaman digitalisasi. Semuanya ada dalam internet, digital, di bawah Google, tapi itu sebagai pemicu biar Islam kita universal menyeluruh. Maka berbuat kebaikan, kuncinya tetap keimanan, harus tercantap dalam ketakwaan iman dalam jiwa kita. Jadi iman itu bahkan tidak jarang menanamkan kekufuran. Jangan kufur. Kalau orang kufur tertutup, tidak tahu mana ini bagus, mana jelek. Kalau hewan kufur tidak apa-apa, tidak dipita pertanggungjawaban. Kalau manusia, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu, khatim adalah penuntungan akhir, jumal akhir. Ala afwahihim, Allah menutup bibirnya. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki. Bima kanu yaksibun, apa yang kita kerjakan sewaktu hidupnya. Tangan ditanya, kaki ditanya, mata ditanya, telinga ditanya, bibir ditanya, hidung ditanya, anggota badan kita ditanya, kemana saja Anda itu? Kau tidak menyembahku? Gitu kan? Di dalamnya tidak mengandung ajakan kepada kebaikan, tidak melarang kepada kesesatan. Nahyi munkar, wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus kita mencegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Man kana, ketika kita melihat mata kita melihat kemungkaran, kalau berani dengan tangan kita, sini, lu jangan mabok itu, lu jangan menghancurkan orang, menyakiti orang. Kalau berani gitu. Kalau tidak berani, larang aja, jangan mencuri. Kalau gak berani juga, hati perlu jauhi orang tersebut. Ada abul iman orang yang seperti itu. Kalau Rasul, asyidda walal kufar, benci kepada orang kafir. Kafirnya kafir harabi dan bukan kafir dhimmi, yang memerangan, yang mengajak perang. Rasul kalau diajak perang gak pernah mundur, tapi kalau mengajak perang gak pernah. Tapi kalau diajak oke aja. Gitu Rasul. Baginda Nabi Muhammad SAW. Batuk gitu ya. Di dalam tidak ada mengandung ajakan kepada kebaikan atau kebenaran, melarang pada kesesatan. Tidak ada hidup nanti lurus. Anak ada kehidupan teh dulu orangnya usianya 75 tahun, 85, 90, tapi ibadahnya minim, percuma itu. Ya. Sedikit umurnya tapi manfaatnya banyak. Bagus, lebih bagus daripada umurnya banyak, kemanfaatnya sedikit. Ya. Kurang manfaatnya itu, melarang kesesatan, takut, sieun takut mati, takut banyak ketakutan. Makanya kita harus siapkan ilmu kita bagaimana dan fungsinya, dan kita akan kemana, dari mana, sedang di mana dan akan kemana. Dari Allah, sedang ada dalam takdir kudrat iradatnya Allah, dan kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Awalnya kita dari surga, harus kembali lagi ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya dididik ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluarga dari api neraka. Keluarga kita, istri kita biar takut terhadap Allah, biar sering membaca sholawat, biar sering dikir. Jangan sampai nyanyi 100 syair, kalau dikir cuma 1 syair. Nyanyi 100 syair, dikir ribuan dikir. Nah itu boleh. Tetapi berasal dari perasaan semata yang sering berubah-ubah sesuai dengan keinginannya. Karena yang menuntunnya adalah setan. Keinginan adalah kebanyakan itu setan. Ada keinginan, ada kebutuhan, ada keperluan. Kalau keinginan ujungnya loba kahayang duit nyeri hati teh. Kau ningali mata teh. Makanya sim kuring mah romantis. Kalau ke mall jalan dipegang tangannya, dipeluk. Naon sababna wis ngayap ka itu kadi tanganna. Amun istri teh eta mah modus. Boleh memberikan jajan, boleh saja asal mampu. Jangan sekarang kita punya hutang 5 juta, jajan 10 juta, teh menang. Punya hutang 100 ribu, ada jajan 200 ribu, hutang dulu bayar. Sebab naon hutang itu menghalangi rezeki.
Datang kita, orang mengabaikan utang. Hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Makanya jangan dibiasakan ngutang. Kalau dibiasakan ngutang itu orangnya banyak keinginan. Makanya keinginan itu kebanyakan dari setan. Ya. Keinginan itu ingin kalau ada gak apa-apa. Maka kita luruskan keinginan kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingin membuat masjid, boleh. Ingin membuat pesantren, boleh. Ingin menggratiskan pesantren kita untuk lembaga yatim piatu, dua apa, memberikan uang lansia, mencintai orang tua, guru kita. Jadi terus disebar kebaikan, ya, disebar kebaikan, setiap langkah kebaikan, setiap kita silaturahmi kebaikan. Jadi datangnya kita itu bukan polusi, tapi solusi. Polusi datang tuh, ngariweukeun maneh mah datang. Bukan solusi. Nih kita ajak partner kerja, yuk bisnis yuk, untuk menambah investasi. Yuk kita berniaga, dagang. Yuk kita ngaji. Yuk kita banyak. Makanya kami juga di sini di daerah NU, ya, Bojongloa di sini di Bandung jualan ini, ya, yang minat datang ke sini, satu dusnya 22.000. Ya, ada buat kemajuan NU yang ada di Jelegong, Gading Putrako atau di daerah Rancaikek. Di sini ada travel umrah juga, ada juga bagian buat yang ini buat kemajuan NU. Ya. Jadi NU ini sebagai lembaga untuk menyebarkan sebuah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk kita, dari kita, oleh kita. Di dalam NU itu bukan kita hidup di NU ingin mencari kekayaan, tapi bagaimana kita mengabdi untuk NU. Untuk mensiarkan santri. Saya sebagai santri tahun 97 masuk dari kecil. Maka santri ini san itu adalah 3 cahaya. Ada yang mengatakan santri itu cahaya 3, iman, Islam, ihsan. Jadi santri harus memiliki itu sinarnya. Ada lagi santri itu sun, cahaya. Dibacanya san, bahasa Inggris itu. Ya. Jadi pelajaran-pelajaran santri itu internasional, go internasional. Jangan malu jadi santri. Sekarang santri lagi di atas. Sahabat sudah real, empiris, ya. Santri rata-rata kebaik. Dan pondoknya yang benar, ya, yang terkenal, yang sudah puluhan tahun seperti Lirboyo, Korpeak. Terus lagi kalau nyantri jangan sembarangan. Harus umur pesantrennya harus seperti di Panyaungan di sini ada, ya, di belakang tol. Ada lagi pesantren Santiong guru kami di sini di Jakarta, di Bandung. Ada Al-Falah juga, ada Kudang, ada Cisereh Quran, ya. Ada Sadang Alpia di Garut. Itu kan. Ada Keresek, ada Al-Huda, ada lagi kalau pikir di Banjar. Muridnya beliau di mana? Cikole. Kalau ilmu mantik, bayan, balago dan bayan di mana? Di Warudoyong. Di mana? Allah magfilahu guru kami di Sukabumi, di Ciberem. Ada Riyadul Alfiyah di Bogor. Bayangan, ya. Ada lagi yang kami tahu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Arang. Arang mah di Garut, ya. Sayuran. Sekarang yang lagi itu Berkah mana? Mahur Kuning, gitu kan. Ada lagi pesantren beliau yang ada di mana? Pendirinya Hadratus Syekh Imam Asy'ari di Tebu Ireng, gitu kan. Itu guru kami juga, karena guru kami di sana. Jadi continuous ilmu itu jelas pesantrennya. Pesantren di mana? Nah, guru kami di sana ngajinya. Berarti saya masih ilmu dari sana.
Jadi ilmu saya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmu saya bukan ilmu saya, ilmu kami yang diberikan oleh Allah. Sedikit tahu tentang ilmu, karena yarfa'illahu alladziina aamanu utul ilma darajat, diangkatkan bagi orang yang mempunyai ilmu dan ingin mengamalkannya. Jadi kita mencari ilmu itu, kita kuliah bukan untuk mencari dunia, tapi bagaimana kita ingin lebih nikmat dalam mengamalkan ilmu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu itu adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Orang bodoh itu tidak disukai banyak orang. Orang bodoh itu bukan dianjurkan oleh Nabi. Jangan jadi orang bodoh. Jadi harus jadi orang pintar. Ya. Pintarnya juga beriman, jangan pintar saja. Orang pintar saja banyak yang korupsi, kolusi, nepotisme, itu orang-orang pintar. Ya. Ngagilek-gilekan rekening dan APBD dan sebagainya. Korupsi itu sebagai itu. Orang pintar tapi tidak beriman. Makanya iman dulu. Orang yang beriman takut jadi pemimpin, jadi qadhi seperti Abu Nawas, gak mau. Bapaknya kan hakim, gak mau jadi hakim. Sebab orang hakim itu kan bau, telinga kirinya akan bau nanti. Kenapa? Karena banyak yang mendengar kejelekan dan kebenaran, banyak yang disuap. Sementara ar-rasulul murtasi binar. Ya. Orang yang menyuap dan disuap dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin yang berbahagia, dari keimanan tadi tidak berani menyampaikan kebenaran. Terus yang kedua, kami juga kenapa kok berani? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Bukan kami bisa, tapi kita punya kewajiban menyampaikan kebenaran. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui kemana tempatnya. Ya. Sekarang boleh nikmat-nikmat cuma 60 tahun, 80 tahun. Tapi nanti kita tonton semua. Selain itu isi syair yang mereka buat pun bukan untuk tadi dengan keinginan karena jadi keinginan itu menyakitkan. Kata Iwan Fals itu keinginan itu waduh menyakitkan. Kalau tidak ada, maka jangan banyak keinginan. Kalau tidak ada, yang ada aja. Yang real aja dah. Gitu kan? Selain itu isi syair yang mereka buat pun bukan untuk mereka laksanakan karena hanya mementingkan keindahan rangkaian kata saja. Kalaupun dalam isi syair mereka terdapat anjuran untuk melaksanakan kebaikan, hal itu bukan untuk dikerjakan oleh mereka. Syair-syair seperti itu tentu saja dilarang dan dalam Islam bahkan dinyatakan dalam hadis di atas, bahkan lebih baik perut seorang dipenuhi oleh nanah yang rusak daripada dipenuhi oleh hafalan-hafalan syair yang sesat tersebut. Hal itu menunjukkan betapa kerasnya larangan Islam terhadap para pembuat syair atau para penghafal syair yang isinya bertentangan dengan agama Islam. Karena syair itu adalah hayalan. Ya, mending membaca Al-Qur'an, menalar Al-Qur'an ya. Karena syair-syair mereka akan menyesatkan dirinya dan orang-orang lain mendengar atau menghafalnya walaupun bunyinya kelihatan indah. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bayangkan bulan madu di awan biru di luhur. Tidak artinya cinta. Yuk kita demi cintaku padamu, kemanapun engkau berlari, walaupun ku harus nyebrang laut samudra. Itu demi cinta, pengorbanan. Syair-syair juga, tapi liriknya itu mengatakan bahwa cinta itu butuh pengorbanan, keberanian. Cinta kepada Allah sama juga perlu keberanian, bersedekah, menghafalkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, bersedekah, itu pengorbanan, cinta kepada Allah. Ya, demi Allah, coba rasakan. Bagi orang yang berani mengorbankan untuk agama Allah, in tansurkumullah yansurkumullah. Ketika kita menolong agama Allah, Allah yang akan menolong. Jangan takut. Dalam riwayat lain dinyatakan Bleki an Abi Sa'id al-Khudri qala bainama nahnu nasirun ma'a Rasulullah sallam bil araz id arada sairun munsidun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu as-syaitan
Au amsiku asyaitana la ayam talia jaupun rajulin qaihan khairul lahu min ayam talia syi'ra. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika kami semua sedang mengikuti Rasulullah SAW di A'rab atau nama sebuah desa, tiba-tiba datang seorang penyair yang membacakan syairannya. Nabi bersabda, ambillah oleh kamu setan-setan atau peganglah setan-setan, sesungguhnya perut seseorang yang dipenuhi dengan nanah yang merusak niscaya lebih baik daripada dipenuhi dengan syair sajak. Bayangkan dibandingkan dengan nanah, lebih bagus nanah daripada syair-syair sajak yang tadi tidak toleran. Bukan syair-syair untuk menjadikan motivasi dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Menurut sebagian ulama, syair yang dilarang adalah yang isinya menjelek-jelekan atau memfitnah Nabi. Oh, itu. Jangan Nabi itu adalah anak yatim, keturunan miskin. Nah, itu menjelek-jelekan Rasul. Akan tetapi hal itu dibantah ulama lain. Mereka berkata bahwa syair yang dilarang itu tidak dapat dikhususkan kepada hal-hal yang berisi ejekan, karena ada yang lebih berbahaya, yakni yang berisinya kekufuran. Bahkan menurut sebagian besar ulama, syair yang membuat seseorang lupa untuk mempelajari ilmu-ilmu agama adalah dilarang, kecuali kalau syair-syair tersebut berisian ajaran Al-Quran, Al-Hadis, ilmu syariat atau lain-lainnya. 83 Imam Nawawi. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan nari jahimi. Itu syair. Tapi ilahi lastril firdaus ya'la, memandangkan tentang surga. Kami itu bukan orang suci, tapi aku gak mau ke neraka walaupun orang kotor. Nah gitu. Dunubi sebutkan bahrun, laut atau pepasir di pantai, tapi walaupun seperti itu ya Allah, dunubi mislu adadir rimali, itu kan. Tapi ingin saya masuk surga, gitu kan, tidak mampu untuk masuk neraka. Itu syair juga. Atau mana? Sholawat sekarang banyak syair-syair yang bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Syekh, tahu Syekh, ya man turaja fin najati aizla, ilmu Al-Quran. Itu kan, karena membaca Al-Quran kalau tidak pakai seni kurang enak didengarnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, itu nada juga tegas. Ada lagi kalau pakai nada bayati, bismillahirrahmanirrahim, itu enak kan. Atau lagu Nihawan, atau lagu Sobah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pakai nada Soba itu kan, Al-Hijaz, ada Nihawan, ada Bayati, ada Ros, banyak lagu-lagu syair untuk bukan syair itu, tahu saya nada.
Yang dilarang itu bukan itu. Jadi syairnya mengundang untuk kekufuran atau mengejekkan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bagus Rasulullah ya barat bulan purnama. Rasul bagikan bulan purnama daripada memberikan cahaya untuk kita. Walaupun kita belum bertemu membacakan hadis-hadis beliau, itu kan terasa indah, nikmat di hati. Kenikmatan itu di hati. Kenikmatan atau kebahagiaan bukan di harta. Bro di jurok, bro di pantong, alaya di tengah imar, si gigir petikan di handap alaeun, jabrik di jurok, si jamrong di kolong, itu biasa aja, tidak nikmat. Minum dulu. Terima kasih istriku sudah memberikan bubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jadi istri soleha itu seperti itu. Jadi kalau pingin manfaat ilmu, contohnya gurunya lagi ngaji dikasih air, itu sama. Orang itu mendapatkan pahala daripada ayat yang disampaikan oleh kita. Berdasarkan hadis di atas, para ulama berpendapat bahwa salah satu menentukan syair adalah yang menyatakan makruh secara mutlak, baik sedikit maupun banyak, walaupun isinya tidak berisi kecongkakan atau kejekan. Mereka mendasarkan pada sabda Nabi, utus syaitan, ambillah setan-setan. Akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa syair adalah mubah, boleh jika tidak berisian kecongkakan atau kejelekan. Ada yang mengatakan makruh, ada mubah. Kalau makruh dibenci. Kalau mubah terserah, you will. Oleh karena itu 84 ibid ya. Oleh karena itu sayoginya umat Islam menjauhi syair-syair seperti itu, baik mendengarkannya, menghafalkannya, apalagi membuatnya. Kalau menyukai syair, pilihan syair yang isinya berisikan tuntunan yang sesuai dengan ajaran Islam. Contoh, mana syairnya? Eling eling umat muslimin muslimat, mat semuanya itu bilagahna ya, balogohnya. Hayu rang salat berjamaah subuh, estu kewajiban keur urang di dunia, pi bekelen urang mulang ka akhirat. Itu syair juga didamal orang Sunda, itu kan. Atau Ustaz Jabri Al-Bukhari mengumandangkan lagunya, dia dimustaq atau diambil daripada lagu Jablay, tapi dia kan sholawat. Ya Rabbis ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'an sani wa daraji, alfataya jiratal alami, ya wahailal jo diwal karami, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasul ya Habiballah. Itu boleh-boleh saja. Atau lagu ya Rasulullah, itu jagi-jugi itu lagu apa tuh, Bun? Hah? Atau ini ya, laukana, itu salawat gitu kan. Kita dengarkan salawat dulu ya, biar adem ya. Ini salawat. Atau banyak lagi ya syair. Nih, ada Allah Agisna tadi. Ya. Ada lagi kalau kita pingin seneng bersolawat, ada lagu selawat Nahdiyah juga. Kita nyanyikan berkah ya.
Karena pakai syair pakai nada boleh saja. Asalkan tadi syairnya jangan yang membawa maksiat seperti itu. Ya. Nih, shalawat Nahdiyah. Ya, diakhiri dengan shalawat Nahdiyah. Salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadil iya wa ala dinil Islam wa tuhammisu biha jihadil iya wa ila dinil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihad lil iya wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad lil iya wa ila dinil Islam wa izai sa'iri ala tariqati jam'iyatin nadatil ulama wa izai sa'iri ala jam'iyatin nadatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahu Allah sabitni wa anzala jama'iyati nadad ulama li ilai kalimatillah jama'iyat nadad ulama li ilai kalimatillah. Begitulah shalawat Nahdiyah. Kita membacakan shalawat Nahdiyah karena guru-guru kita pendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan sekarang, besok, lusa dan turunannya, dan kita diberikan ketenangan juga, kesuksesan, capai cita-cita kita. Masalli ala Sayyidina Samia Jami'ana Tadil Ulama Li'la'i kalimatillah Jami'ana Tadil Ulama Li'la'i kalimatillah. Allahumma salli ala Sayyidina salatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihad lil iya wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad lil iya wa ila dinil Islam. Jadi gitu shalawat Nahdiyah. Boleh saja syair. Karena dengan seni jadi indah, dengan musik jadi ketika menambahkan keimanan kita, boleh saja. Jadi ada hukum ijma kiasnya dikiaskan. Jadi syair yang isinya bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam
tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa perut seseorang mungkin lebih baik dipenuhi oleh nanah panas daripada diisi oleh sayur-sayur yang berasal dari hayalan semata, serta isinya sesaat dan menyesatkan walaupun bentuk dan bahasanya indah. Hayalan saja, gitu ya. Jadi pertemuan ini kita lanjutkan daripada pertemuan kali ini, yaitu tentang syair dan dilarang. Syairnya yang dilarang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.